Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya dan kondisinya nanti dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan di minggu kemarin, di sini ditutup di candle impulsif bullish, yang dimana candle tersebut berhasil breakout di atas daripada high di minggu sebelumnya 1932.63. Ini merupakan pembentukan high baru ya sampai dengan 1997.13, dan ini menunjukkan aktivitas arah pergerakan masih dalam posisi bullish. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan secara body candle, ini merupakan lanjutan ya atau continuation adanya permintaan XAU USD yang cukup sangat tinggi atau buyer momentum yang sangat kuat. Yang pertama di 2 minggu yang lalu membentuk Marubozu bullish, membentuk body panjang besar, ini buyer momentum juga sangat tinggi. Kemudian di minggu kemarin juga yang sama, membentuk impulsi bullish, buyer momentumnya juga masih sangat kuat. Kalau kita hitung secara range pergerakan khususnya di minggu kemarin, ini mencapai 89,8 dolar per troy ounce ya, atau sebesar 4,67% terjadi kenaikannya. Kalau kita ketahui kan rata-rata kenaikan untuk XAU USD selama 1 minggu itu berkisaran 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce. Adanya kenaikan emas sampai dengan posisi di level tertingginya ya di minggu kemarin, yaitu 1997.13 untuk pada hari Jumat kemarin ya, dimana ini adalah level tertinggi dalam 3 bulan ya, karena ketegangan, kita ketahui ketegangan yang meningkat di Timur Tengah di minggu kemarin mendorong lonjakan permintaan untuk logam mulia atau XAU USD sebagai aset safe haven. Selain daripada itu, saya melihatnya minggu kemarin imbal hasil ya atau treasury juga meningkat dengan patokan imbal hasil Amerika Serikat secara singkat mencapai 5% untuk pertama kalinya sejak 2007. Padahal biasanya itu kalau obligasi Amerika naik, itu XAU USD pasti akan terjadi penurunan. Yaitu tadi, kenapa bisa searah? Karena ada ketegangan di Timur Tengah, sederhananya seperti itu, dan terjadi safe haven pada XAU USD, maka bergerak naik searah dengan imbal hasil yang ada saat ini, yang memang kemarin sangat tinggi ya, kenaikannya cukup besar. Selain daripada itu, di minggu kemarin Ketua Federal Reserve ya Amerika Serikat Jeremy Powell mengatakan pada hari Kamis kemarin bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan kemungkinan akan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Artinya dia mengharapkan kondisi ekonomi yang lebih buruk ya, atau lebih rendah atau menurun untuk menurunkan tingkat inflasi tersebut gitu, dan menambahkan bahwa pengaturan moneter saat ini belum terlalu ketat ya. Kemarin juga mempertahankan suku bunga, namun pasar mengharapkan untuk pertemuan di awal bulan November ya, untuk menahan suku bunga dan tidak ada kenaikan suku bunga. Jadi masih mengharapkan sikap dovish ya yang dilakukan oleh si Jeremy Powell untuk pelaku pasar saat ini. Ini juga mendukung aktivitas adanya XAU USD bergerak lebih tinggi ketika The Fed memutuskan dovish untuk mengambil keputusan di bulan November besok. Itu salah satu istilahnya dorongan buyers momentum yang memiliki kekuatan bullish sampai dengan posisi saat ini. Bahkan low weekly juga di level sebelumnya di 1932.44 tidak mampu di break dan membentuk high yang lebih tinggi, yaitu 1908.05. Dan seperti apa kondisinya minggu depan? Saya rasa ada kemungkinan ya, menurut saya masih ada peluang bullish. Itu yang pertama. Karena mengapa saya katakan seperti itu? Karena market saat ini belum ada konfirmasi untuk time frame weekly. Tapi tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena saat ini sudah memasuki area supply ya, yang berada di posisi ini ya, sudah mendekati level 2000 dolar per troy ounce, sudah mendekati daripada area supply sebelumnya, dan ini memang masih sangat kuat.
Selain daripada itu, saya melihatnya juga body candle-nya ini tidak sebesar daripada 2 minggu yang lalu dibandingkan pergerakan minggu kemarin. Itu salah satu menandakan bahwasanya buyers momentumnya sudah mulai melemah, tapi ini tidak menutup kemungkinan ya market masih bergerak di atas $2.000 per troy ounce. Maka dari sini selalu saya sampaikan, insya Allah setiap Senin sampai dengan Jumat baik pagi ataupun sore, saya akan mengawal daripada pergerakan XAU-USD ini gitu. Jadi kita bisa melihat secara langsung apakah ada perubahan di time frame yang lebih kecil yang mendorong akan terjadinya reversal atau koreksi. Karena saya melihatnya khususnya di daily ataupun time frame 4 jam dan 1 jam itu belum ada konfirmasi adanya koreksi sampai dengan posisi saat ini. Langsung aja ya kita lihat, cek identifikasi dulu untuk time frame daily apakah ada konfirmasi adanya reversal atau koreksi di time frame daily. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk XAU-USD di time frame daily, hal yang perlu kita tandain di sini yang pertama, di mana pergerakan khususnya di minggu kemarin ya, ini berhasil membentuk sebuah arah pergerakan bullish ya. Kenapa? Karena terjadinya change of character di level 1952.89 batasan untuk trend bearish, maka dia menunjukkan trend bullishnya di time frame daily. Dan selain daripada itu, market juga berhasil break daripada trend line setelah membentuk pullback di wilayah area ini dan menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan. Terbukti daripada area high sebelumnya 1932.63 ini terjadi breakout dan membentuk candle impulsif. High lagi di breakout membentuk candle impulsif. Kamis juga di breakout di hari Jumat sampai dengan membentuk candle di sini muncul bearish pin bar. Nah, inilah harus hati-hati. Kenapa? Ini ada bearish pin bar meskipun ditutup di candle warna hijau ya. Artinya memang dorongan buyers momentumnya sangat kuat. Tapi saya ada mengidentifikasi adanya pergerakan selama 1, 2, 3, 4 hari di minggu kemarin ya. Contohnya seperti ini, saya akan membahasnya. Perhatikan. Yang pertama, setelah pasca terjadinya pullback, terjadinya build up ya atau konsolidasi di area trendline, memang menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikannya atau continuation, di mana di sini ada rally, base, rally. Tapi di sini yang saya lihat bukan dari high di break terus menunjukkan arah pergerakan bullish, tapi yang saya lihat di sini adalah body candle. Anda bisa lihat pasca terjadinya build up di posisi ini atau konsolidasi, body candle-nya ini bullish, oke. Buyers momentumnya kuat, makin tinggi, kuat, tapi semakin ke atas secara keseluruhan di akhir sesi penutupan kemarin ya di hari Jumat. Ini body candle-nya sudah mulai mengecil. Oke, artinya ketika mendekati level $2.000 per troy ounce yang merupakan target saya kemarin, di sini terjadi dorongan seller momentum yang menurut saya cukup kuat. Terlihat ekornya ini dari atas ke bawah cukup kuat menekan meskipun ditutup di candle warna hijau. Nah, ini salah satu momentum, tapi ini belum bisa dijadikan acuan single untuk konfirmasinya. Kenapa? Karena ini belum kuat. Ya, masih belum kuat, masih memungkinkan kalau posisi di minggu besok ya, antara hari Senin sampai dengan hari Jumat atau satu minggu ini, jika mana geopolitik perang masih sangat rawan adanya bom atau di beberapa wilayah, itu juga pasti akan mempengaruhi. Karena minggu kemarin momentumnya safe haven itu didorong daripada hospital, di mana di jalur Gaza sana terjadi pengeboman oleh Israel itu sendiri. Maka di situ kan kekacauan makin meningkat sampai dengan posisi saat ini. Nah, itulah momentum ketika XAU-USD dijadikan safe haven, maka bergerak naik cukup signifikan. Dan tentunya hal tersebut kalau itu terjadi ya secara teknikal pasti tidak berlaku gitu. Kita hanya bisa melihat daripada struktur-struktur yang ada gitu. Makanya saya katakan ini salah satu momentum, saya katakan seperti itu. Kenapa? Saya ulangi lagi, karena di sini ada bearish pin bar ditutup candle warna hijau, buyernya masih sangat kuat, tapi sellernya ini sudah masuk. Nah, udah masuk, terbentuk daripada ekor panjang dari high sampai dengan close candle-nya gitu, menunjukkan ekor panjang ini dorongan seller terjadi di posisi ini. Maka posisi tersebut
batas breakout sebelumnya di 1947.56, kita akan tandain ini merupakan tanda di mana 1974.29, oke. Kalau ternyata dibentuk di hari Senin, bentuk candle bearish seperti ini, nah ini contohnya, oke, seperti ini, maka menurut saya akan berpotensi akan terjadinya reversal, ya. Nah, adanya bearish untuk koreksi. Karena apa? Secara keseluruhan tren memang masih bullish, tapi Anda bisa lihat impulsifnya ini sangat kuat. Dari low terakhir 1910.34, dia naik sebesar ini adalah pergerakan impulsif yang sangat kuat. Nah, market nggak mungkin akan bergerak naik impulsif terus tanpa ada koreksi atau membentuk swing low. Dan menurut saya, kalau ini momentum awal, ya, identifikasi awal bearish pin bar terjadi di hari Jumat kemarin, tidak menutup kemungkinan hari Senin akan muncul candle bearish. Kalau ini masih kalau hari Senin besok muncul candle bearish impulsif seperti ini dan breakout close di 1974.29, itu merupakan poinnya, ya. Maka market akan, menurut saya, akan terjadinya koreksi atau membentuk wave ABC seperti ini. Dan hal yang perlu kita perhatikan adalah trendline inilah yang menjadikan area correction, ya. Nah, di area tersebut, oke. Nah, kurang lebih di area tersebut. Selain daripada itu, selain daripada pembentukan koreksi wave ABC seperti ini, saya tandain dulu, ya. Nah, seperti ini kita juga bisa melihat pergerakan ini ketika membentuk impulsif ini. Tapi ini belum ada konfirmasi, ya. Ini saya hanya bercerita dulu, mengidentifikasi dari pembentukan bearish pin bar ini. Dan kita lihat nanti Senin, kalau Senin muncul candle penutupan, ya, untuk hari Senin impulsif bearish ini, insya Allah akan berjalan seperti ini skemanya. Oke. Nah, selain daripada itu kita bisa gunakan pengukuran volume, ya, atau point of controlnya seperti ini. Kita tarik dari A sampai dengan titik B yang paling tertingginya. Kita lihat. Nah, point of control itu berada di posisi rally base rally, di posisi ini. Jadi kalau kita tandain, ini adalah area point of control, oke, untuk XAU USD, ya. Di sini kurang lebih di area, kita tandain warna orange, ya. Oke. Di 1923.54. Nah, ini adalah area point of control. Kenapa area tersebut merupakan area yang POC, ya, point of control. Jadi ini merupakan perdagangan yang paling kuat, gitu, di area tersebut. Kurang lebih, ya, di kisaran 1923.54 dari pengukuran nih alat bantu ini, ya. Nah, ini adalah volume paling kuat di sini. Jadi point of control ini ketika dia ada konfirmasi, ini kan belum ada konfirmasi, ya, baru identifikasi awal aja, gitu. Makanya ayo kita kawal bareng-bareng. Kalau hari Senin muncul candle impulsif bearish, breakout close-nya, ya, berarti hari Selasa berikutnya kita bisa menandakan bahwasannya ini akan terjadi reversal, insya Allah akan membentuk wave ABC dan berada di area rally base rally. Inilah titik baliknya nanti di posisi ini. Nah, tepat berada di area kurang lebih 1923.54 sampai dengan low-nya 1908.05. Kalau ketika area ini, oke, muncul adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di time frame daily, ya, di area tersebut, maka market kecenderungan akan bullish kembali, naik lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya. Nah, skenarionya seperti ini adalah bearishnya. Oke. Nah, seperti ini skenarionya untuk pergerakan. Salah. Ntar yang ini, ya, kita tandain warna merah. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini gambarannya menurut saya time frame daily secara keseluruhan. Sekarang kita akan mencoba melihat di time frame yang lebih kecil, ya. Tapi sebelumnya ini saya rubah dulu untuk visibilitasnya supaya nggak mengganggu coret-coretan nanti di time frame yang lebih kecil. Ini saya akan biarkan seperti ini. Jadi nanti untuk mengingatkan kita, ya, analisa weekly hari ini, ya, seperti ini. Kita lihat nanti khususnya di hari Senin, ya, hari Senin. Nanti kita akan lihat. Ini kita hapus dulu sebentar. Jadi membentuk wave ABC, ya. Ini kemungkinan seperti ini. Nanti kita lihat, ya, kurang lebihnya seperti ini.
Oke, kita kunci dulu. Ini gambarannya ya, gambarannya seperti ini. Oke, ini adalah area point of control. Jadi nanti kita akan cek untuk hari Seninnya. Sekarang kita akan coba lihat apakah ada konfirmasi yang jelas untuk time frame 4 jam. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke, nah di time frame 4 jam sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, sebentar, ini belum saya keluarkan ya. Ini saya keluarkan dulu di time frame 4 jam. Oke. Nah, berarti kita kalau saya pribadi saya memiliki target sampai dengan posisi ini ya, 1923.54 minggu depan kalau terjadi correction wave atau membentuk wave ABC di posisi ini. Apalagi ini ada order block time frame 4 jam yang masih fresh, yang belum tersentuh sama sekali di area yang kurang lebih 1917.50 sampai dengan 1912.29. Tapi ingat, di daily di hari Jumat belum ada konfirmasi ya, baru identifikasi adanya bearish pin bar. Intinya seperti itu. Dan kalau saya perhatikan untuk time frame 4 jam ini ya, ini juga masih bergerak impulsif. Bahkan di sini menurut saya ini adalah area compression yang rawan akan terjadinya sweep liquidity. Ya, gambarannya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat candle terakhir di sini membentuk spanning top ya. Dan ini planning kita tadi di daily seperti itu gambarannya. Ingat, ketika itu tidak berjalan, berarti ketika posisi daily hari Senin masih membentuk impulsi bullish, maka itu semua tidak terjadi. Ya, jadi gini, saya ulangi lagi ya. Jadi teman-teman jangan dimakan mentah-mentah ya, harus mengetahui apa yang saya sampaikan gitu. Jadi kalau candlenya ternyata Senin besok impulsi bullish, itu seperti ini ya, dia bentuknya bullish impulsif, naik cukup signifikan seperti ini. Ya, break di atas $2.000 per troy ounce ya, ini melanjutkan kenaikan kembali gitu. Ya, yang akan menguji di level-level berikutnya. Oke, itu tandanya. Dan kalau di time frame 4 jam ini membentuk sebuah area konsolidasi ya dengan tekanan seller di mana ada bearish pin bar yang terbentuk khususnya di hari Jumat kemarin. Ini polanya menurut saya membentuk sebuah konsolidasi. Sempat terjadi dorongan buyers momentum menuju 1997.13. Ini merupakan strong high-nya ya, kita akan tandain juga. Ini adalah strong high-nya yang terbentuk di hari Jumat kemarin, yang dimana target saya adalah $2.000 per troy ounce. Hampir sedikit sampai dengan level tersebut ya. Oke, ini kita hapus dulu area level psikologinya, targetnya sampai sana ya. Ini $2.000 per troy ounce, dan ini sekarang masih konsolidasi. Adapun arah pergerakan terakhir di candle 4 jam, saya melihatnya ini kan di break membentuk high baru. Tapi candle berikutnya ya, di akhir sesi penutupan, low-nya ini di break oleh candle spanning top ini. Ini merupakan pullback kembali ya, arahnya dorongannya kuat turun. Dan nanti kita lihat khususnya hari Senin ya, hari Senin besok pagi, kalau candlenya berhasil breakout low di bawah ini 1974 membentuk low baru, maka di situ merupakan akan ada terjadinya penurunan ya. Itu gambarannya. Kalau secara body candle, oke, kalau secara body candle arahannya adalah di sini. Saya akan tandain ya. Ini area batas breakout ya. Nah, ini adalah area batas breakout. Ini adalah area breakout, areanya di situ 1983.64 sampai dengan 1974.82. Itu adalah batas breakout dari breakout body candle time frame 4 jam ya. Kalau body candlenya breakout di atas daripada 1983.64, body candle impulsif gitu, close di sini, maka dia akan menguji sekali lagi di area strong high. Oke, sampai dengan level psikologi $2.000 per troy ounce. Tapi kalau body candlenya breakout close di bawah 1974.82, breakout close di bawah ini, maka saya pastikan market sudah keluar daripada jalur area konsolidasi dan bergerak bearish. Tahapannya seperti itu ya. Dan itu dari time frame 4 jam ya. Jadi pantau dari dua wilayah area ini untuk pergantian time frame 4 jam. Kalau di saya memang dari jam 8, kemudian jam 12 ya, kemudian jam 16.00 sampai dengan jam 8 malam dan seterusnya. Itu untuk saya gunakan di broker FX ini ya, untuk analisa di TradingView ini. Itu pergantiannya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, time frame 1 jam.
Nah, ini time frame 1 jam, ini konfirmasinya menurut saya cukup bagus ya. Anda bisa lihat ya. Ini kan kalau kita lihat di seperti head and shoulder ya. Seperti head and shoulder ya. Contohnya seperti ini. Ini shoulder kiri, ini neckline, height. Ya, ini height-nya, ini neckline kembali. Ini kemungkinan akan mencari titik di mana membentuk shoulder kanan. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, oke, dan saya mendapatkan area support kunci ya, batas daripada trend bullish untuk XAUUSD time frame 1 jam itu di sini 1973.17. Kalau di breakout body candle, maka di sini ada change of character. Disinilah progres adanya penurunan terjadi, membentuk wave ABC di time frame daily. Kuncinya seperti itu ya, itu dengan syarat 1973.17 di breakout. Tapi kalau membentuk high baru dari strong high di sini, maka market masih dalam posisi bullish ya. Ini insya Allah ini tidak akan terjadi, makin bullish dia bergerakannya. Tapi kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, ini kan belum terjadi ya. Kita mengidentifikasi ya, menganalisa di mana support kuncinya 1973.17. Di break body candle, maka di sini bisa dijadikan trend menjadi bearish. Selain daripada itu, saya akan tunjukkan lagi nih buat teman-teman semua ya. Nah, Anda bisa lihat ini kan membentuk sebuah pergerakan bullish ya. Swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya. Saya akan tarik menggunakan nih ya, titik terakhir di sini ya. Ini adalah dorongan buyers momentumnya di sini nih ya, di sini. Jadi saya akan tarik seperti ini. Oke, menggunakan trendline bawah dan saya copy sampai dengan high terakhir di sini. Saya melihat di mana pergerakan ini membentuk sebuah channel ya. Ini saya hapus dulu ya area compressionnya, bentar, supaya tidak mengganggu. Nah, perhatikan di sini, ini adalah area membentuk sebuah bullish channel ya. Tapi dalam pergerakan, karena saya titik terakhirnya di sini ya, titik terakhir di sini, saya melihatnya pergerakan ini berada di bawah 50% garis channel ini. Anda bisa lihat, dia naik impulsif, ini kan korektif ABC ya. Nah, dan kemudian dia mencoba naik kembali ya, di sini tes area resisten, dia tidak mampu membentuk low. Oke, kemudian dia naik breakout. Nah, seperti ini dan tertahan di 50%. Dia turun, ada bearish engulfing-nya, dia turun tapi tidak mampu break trendline bawah, membentuk konsolidasi atau area compression sampai muncul bullish engulfing, tolak dari posisi ini, dia naik. Oke, seperti ini area compression kembali, sapu bersih ini, dan dia ada penolakan di sini nih, 50% kembali seperti ini. Nah, artinya Anda bisa lihat, sekarang saya perbesar di posisi di sini nih. Nah, artinya gini, Anda bisa lihat, tadi kita lihat trendline ini ya, ini yang tidak mampu berkali-kali di break nih. Anda bisa lihat nih, ini tidak mampu di break satu ya, dua kali ya, tidak mampu di break. Dan ini yang ketiga nih, akan menguji sekali lagi. Kalau yang ketiga, makanya saya tadi sampaikan, ini menurut saya memiliki identifikasi juga bisa membentuk head and shoulder gitu loh, dari sini ya. Nah, ini saya ulangi ya, ini shoulder kiri, ini neckline, ini headnya. Nah, ini membentuk neckline. Nah, ini shoulder kanan nanti terbentuk di posisi ini dan berhasil breakout di bawah support kunci 1973.17 seperti ini, maka ini sudah menjadikan trend bearish terjadi untuk XAUUSD. Nah, ketika break trendline tersebut, ini gambaran saya minggu depan. Tapi ini semua gagal ketika market berhasil breakout daripada high yang terbentuk di hari Jumat kemarin, yaitu 1997.13. Ini semua akan berakhir, tidak terjadi. Kalau posisinya seperti ini kan polanya ya. Nah, ternyata dia bergerakannya seperti ini. Oke, di sini tertahan lagi, tidak mampu di break. Oke, dan market bergerak naik kembali seperti ini dan breakout daripada high 1997.13. Hati-hati ya, ini seperti ini, Anda bisa lihat ya, seperti ini ya, seperti ini polanya. Kalau di breakout resisten become support, maka dia bergerak naik. Nah, seperti ini polanya.
maka dia akan bullish kembali, naik lebih tinggi dibandingkan posisi saat ini. Ini kalau pergerakannya kuat seperti itu, akan menguji 50%. Tapi kalau polanya di sini dari ini ya, pergerakan ini dan mampu breakout close di bawah trend line seperti ini dan support kunci di break, maka dia akan bergerak turun cukup signifikan. Nah, akan menguji sekali lagi di sini. Nah, kurang lebih di sini. Ini polanya. Jadi penurunnya akan cukup panjang dan itu nanti kita akan mengidentifikasi di time frame daily. Ingat, time frame daily adalah konfirmasi di mana ada impulsi bearish, maka menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali ya. Jadi ini momentumnya seperti ini. Trendline itu yang menjadikan titik poin utama ya. Titik poin utama untuk pergerakan apakah akan terjadinya di sini ya. Saya akan tandain lagi. Nah, di sini akan menguji sekali lagi apakah mampu atau tidaknya nanti breakout atau membentuk bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area kurang lebih 1977.12, maka menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan kembali. Tapi kalau impulsi bearish, breakout di bawah, trendline bawah, maka menunjukkan penurunan di level tersebut. Kuncinya di situ. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga membantu teman-teman semua dalam bertransaksi dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Anda bisa mengkombinasi dengan indikator apapun ya yang menurut Anda semua bisa searah dengan apa yang saya sampaikan, itu bisa dijadikan, semua tidak ada masalah. Dan semoga bermanfaat dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.